Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tematik kelas 4, tema 2, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bersama bagaimana menghemat energi. Karena energi itu kita pakai setiap hari. Nah, kalau energi itu habis, kira-kira adakah energi penggantinya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, kamu dapat membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Ayo kita sama-sama simak teks berikut dan kita amati cara membuat layang-layang berikut ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat layang-layang adalah 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. 2. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. 3. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. 4. Benang wol. 5. Gunting. 6. Lem. Nah, sekarang cara membuatnya. Pertama, letakkan bambu secara menyilang. Lalu ikat kedua bambu dengan menggunakan benang. 3. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. 4. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, lalu jiplak. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting, lalu gunting kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Lalu tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Lalu masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Terakhir, ikat ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, layang-layang sudah siap. Anak-anak di rumah bisa mempraktekkan cara ini dengan meminta bantuan kepada orang tua kalian. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain.
Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun hingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Lalu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu tadi beberapa contoh energi alternatif. Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu. Jadi, anak-anak bisa membuat peta pikiran tentang sumber energi alternatif tadi. Nah, di sini ada contoh peta pikiran yang berkaitan dengan sumber energi alternatif. Contohnya matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Lalu angin dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar. Lalu ada air, digunakan untuk apa? Energi panas bumi dan bahan bakar bio. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Tumbuhan apakah itu? Nah, ini dia anak-anak tumbuhannya. Nama tumbuhannya adalah pohon jarak. Nah, minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dan biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum.
tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.